Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi praktikum pengauditan kali ini adalah bagaimana langkah pengerjaan buku 1 dan buku 2. Oke, step pengerjaan yang pertama adalah mulai dari buku 2, yaitu kertas kerja pemeriksaan. Kita di sini sebagai auditor. Jadi kita akan menghasilkan kertas kerja yang di dalamnya berisi segala pemeriksaan selama kita mengaudit. Nah, kita mengaudit ini dari prosesnya dari 2012 Januari sampai 2013 Maret. Itu proses pemeriksaan. Kemudian sedangkan yang diaudit adalah klien untuk tahun 2012. Jadi di buku 2 ini adalah kertas kerja pemeriksaan untuk klien kita tahun 2012. Nah, yang pertama kita buka buku 1. Oke. Buku 1 halaman Buka buku 1 bagian 1. Oke, halaman dan bagian 2 ya. Halaman 2. Halaman 1 dan 2 itu bagian 1, kemudian bagian 2 halaman 17. Nah, itu yang pertama itu harus dibaca dulu. Halaman 1 dan halaman 17, karena di halaman bagian 1 halaman 1 itu buku 1 itu ada instruksi umum, dan bagian 2 halaman 17 di situ ada berkas permanen, prosedur akuntansi, kebijakan, kode akun, struktur organisasi. Nah, selanjutnya baca buku 1 bagian 3. Oke, sebentar. Bagian 3 halaman 33. Nah, buku 1 bagian 3 halaman 33 sampai 41 itu dibaca. Itu adalah permasalahan modul 1. Nah, di halaman 41 itu ada permasalahan tugas Anda. Jadi di halaman 41 itu adalah tugas Anda yang harus kalian kerjakan. Jadi di halaman 41 itu semacam instruksi tugas yang harus dikerjakan, dan dikerjakannya di buku 2 kertas kerja buku 2 halaman 2. Nah, pengerjaan tugasnya ini di buku 2 halaman 2. Jadi instruksinya di halaman 41 buku 1, pengerjaannya di halaman 2 buku 2. Apa yang diisi mengacu pada 4 tugas yang ada di halaman 41. Cara pengerjaannya mengacu ke buku 1 bagian 1 dan bagian 2 tadi, yang di poin pertama tadi. Nah, tugasnya itu disuruh melengkapi kertas kerja pemeriksaan untuk kode A21, kemudian A22, A31, A32, A21 dan A22 ini adalah kertas kerja neraca. Jadi membandingkan per audit dengan per klien. Per audit sudah ada datanya di buku 2, sudah terisi dari soalnya, memang sudah dari buku 2. Nah, per kliennya untuk di A21 A22 per kliennya yang harus diisi. Nah, itu berarti mengacu ke neraca klien di tahun 2012 dilaporkannya seperti apa. Ya, melihatnya berarti di buku 1 ya. Kemudian kalau A31 dan A32
itu kertas kerja laba rugi, sama juga yang diisi adalah per klien, dilihat di berkas laporan laba rugi yang dilaporkan klien ke pihak kita, pihak auditor. Kemudian ARP 11, 12, 13 itu juga analisa dari prosedur penelaah neraca dan prosedur penelaahan analitis laba rugi. Nah, itu diisinya juga yang per klien dari laporan klien tahun 2012. Kemudian yang ketiga surat perikatan, yang keempat rencana pemeriksaan. Nah, semua ini dikerjakan di buku 2. Jadi tugasnya di buku 1 halaman 41, mengerjakannya di buku 2 halaman 2 sampai halaman 16. Oke. Kemudian ketika mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4, untuk data per klien kan gampang, bisa dilihat di berkas yang dilaporkan oleh klien di tahun 2012. Neraca seperti apa, laba rugi per klien tahun 2012 seperti apa, angkanya ada di buku 1 semua. Nah, setelah per klien, di sebelah kolom per klien halaman 2 buku 2 itu kan ada pare. Pare itu adalah Proposed Adjustment Reclassification Entries atau jurnal penyesuaian yang dipropose, yang diajukan oleh kita auditor kepada klien. Jadi ini loh hasil temuan kami, harus di debit segini atau harus di kredit segini. Nah, ini diisinya nanti. Jadi untuk kolom pare, debit dan kredit diisinya nanti ketika modul 2 dan modul 9 sudah selesai. Nanti balik lagi ke modul 1 untuk mengisi yang nilai pare di debit dan kredit ini. Jadi per audit 2012-nya belum bisa diisi hasilnya karena hasil pemeriksaan kita juga belum selesai modul 2 dan modul 9-nya. Jadi dikerjakannya nanti. Kemudian step yang ketiga, ketika kita mengerjakan buku 2 modul 2, ya kan? Itu modul 2 itu coba dilihat, itu tentang piutang usaha dan piutang lain-lain, ya kan? Nah, boleh dibuka dulu, ya kan? Kertas kerja halaman yang tahun lalu. Nah, ketika mengerjakan buku 2 modul 1 atau modul 2, kalian boleh membuka kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu itu ada di buku 1 bagian 4. Nah, itu mulai dari halaman 157 itu adalah kertas kerja tahun lalu. Jadi, semua kertas kerja kalian di buku 1 itu tahun 2012, dan kalau kalian mau melihat kertas kerja tahun lalu atau tahun 2011, itu adanya di buku 2 halaman 157. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat hanya cara pengerjaan tahun kemarin, A21 seperti apa, A22 seperti apa, A31, A32, ARP11 sampai 13 seperti apa tahun lalu. Nah, sama, kolomnya sama. Yang tidak berubah mungkin yang bisa dilihat dari kertas kerja tahun lalu adalah ref kertas kerja. Nah, coba lihat buku 2 halaman 2 dan 3 itu ada kolom ref kertas kerja, itu diisi dengan kode ref kertas kerjanya sama tahun 2011 halaman 157. Karena tidak mungkin referensi kertas kerja kodenya ini berubah, setiap tahun pasti sama. Jadi yang tidak berubah adalah kolom ref kertas kerja, kemudian dibuat oleh siapa pasti tidak berubah karena tim auditnya sama. Kemudian tanggalnya atau bulannya itu pasti tidak berubah. Tahunnya berubah ya, karena kertas kerja kita 2012, ya kan? Kalau di sini dikerjakan 2013, kalau di sini dikerjakan 2012, kalau kita dikerjakan 2013. Nah, jadi ada beberapa
data yang tidak berubah. Kalau diperiksa oleh siapa itu berubah, karena yang mengerjakan tulis nama kalian sesuai dengan instruksi di buku 1 halaman 41 itu diperiksa oleh siapa, lihat situ ya. Note saya itu tadi, jadi kolom pare dibiarkan dulu, karena kolom pare itu dikerjakan kalau kita sudah mengerjakan modul 2 dan modul selanjutnya. Jadi ini modul 1 ini kolom parenya belum bisa diisi. Nanti ketika modul 2 dan 9 sudah selesai, balik lagi ke modul 1 untuk input jurnal penyesuaian yang kita propose. Oke, seperti itu. Jadi yang tidak berubah di kertas kerja tahun lalu boleh dituliskan lagi, seperti ref KK-nya, ref kertas kerjanya, dibuat oleh siapa, tanggal dan bulannya, tahunnya tidak ya, kemudian diperiksa olehnya tidak, dan per klien 2012-nya kolomnya yang di sebelah ref KK per audit, nah itu ada per klien, itu tidak sama kertas kerja tahun lalu ya. Itu dilihatnya di buku 1 bagian 2 halaman 17 ya. Lihat di neraca 2012 yang dilaporkan oleh klien kita ya. Oke, sekian materi untuk praktikum pengauditan step pengerjaan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.